Mira. I'm in love with you, Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film berjudul Kandom yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang para pemuda yang jatuh cinta dan tertipu oleh cinta mereka sendiri. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang pria bernama Sidar. Ia diam-diam menyukai seorang perempuan yang selalu membawa motor berwarna merah. Kini perempuan itu berbelanja di supermarket. Ia bernama Mira. Saat di kasir, Mira protes karena ia diberikan kembalian sebuah permen. Sidar yang melihat merasa bahwa Mira adalah tipe perempuan idamannya. Sidar pun menetapkan hatinya dan berkata pada temannya yang bernama Kalis bahwa besok ia akan menyatakan cintanya. முடிவு பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு சொல்ல போறேன். Keesokan harinya, Sidar dan Kalis berkeliling mencari perempuan tersebut. Tiba-tiba, ada seseorang yang menabrak mobil mereka dari belakang. Saat mereka turun, ternyata yang menabrak adalah perempuan yang mereka cari. Sidar pun membawa Mira ke bengkel untuk memperbaiki motornya. Si montir mengatakan bahwa motornya akan selesai dalam waktu 2 jam. Sidar pun menawarkan diri untuk mengantar Mira ke tempat yang akan Mira datangi. Sedangkan Kalis akan menunggu di bengkel. Selama perjalanan, Sidar memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta nomor handphone Mira. Sidar mengaku bekerja sebagai seorang freelance yang mengembangkan beberapa aplikasi, sedangkan Mira bekerja sebagai seorang ahli kecantikan, dan tempat tujuan mereka adalah rumah customer langganan Mira. Rumba thanks-anga. No worry. Setelah selesai dengan pekerjaan Mira, ia berterima kasih pada Sidar, dan di saat itulah Sidar menyatakan perasaannya pada Mira. Sidar tidak membutuhkan jawaban Mira hari ini. Ia hanya mengungkapkan apa yang ia rasakan. மச்சான் கால் வருது ஊவாதான். Saat malam hari, Mira menghubungi Sidar dan mengajaknya untuk ketemuan besok. Kemudian, mereka bertemu dan saling membawa teman. Sidar membawa Kalis dan Mira membawa temannya bernama Ria. Kalis jatuh hati pada Ria dan menyarankan pada Sidar untuk jalan berdua dengan Mira, agar ia dan Ria dapat berdua. Namun, sayangnya Ria tidak begitu tertarik pada Kalis. Setelah Sidar dan Mira kembali, mereka berdua pun telah jadian. Hari demi hari, mereka pun bertemu dan saling memahami satu sama lain. Sampai suatu ketika, Sidar merasa bahwa beberapa kartu ATM-nya telah kehabisan saldo. Lantas, ia dan Kalis pun mulai serius mengambil beberapa pekerjaan. Hari demi hari, mereka menerima paket di tempat yang berbeda-beda. Paket tersebut berisi berbagai laptop, di mana satu persatu mereka menukar komponen yang asli dengan barang yang mereka rakit. Dan komponen yang asli mereka jual dengan harga mahal. Kemudian, mereka melakukan proses penukaran pada laptop yang sudah mereka rakit untuk digantikan dengan laptop yang baru. ரிட்டர்ன் வந்த எல்லா பிராண்ட் நியூ லேப்டாப்ஸையும் இம்மீடியட்டா ஆன்லைன்ல சேல் பண்ணி ஜாப் முடிக்கிறோம். Setelah beberapa hari, di sebuah rumah komisaris polisi bernama Mita, mendapati laptop anaknya yang baru ia beli terbakar tiba-tiba. Setelah dicek oleh kang servis, ia memberitahukan bahwa laptop tersebut adalah laptop bekas, di mana harddisk dan motherboardnya adalah barang palsu yang menyebabkan panas berlebih. Kemudian, Mita langsung melakukan komplain tentang barang yang mereka jual pada layanan jasa pengiriman. Sayangnya, pegawai tersebut mengatakan bahwa mereka hanya pihak ketiga yang mengantarkan barang. Lalu ia pun memberitahukan alamat penjual pada Mita. Selanjutnya, pemilik toko memberitahukan pada Mita, barang yang ia terima adalah produk retur, dengan alasan warna yang tidak sesuai. Mita meminta detail alamat customer yang melakukan retur. Mita pun menyelidiki customer yang melakukan retur, dari nomor handphone yang tidak aktif sampai alamat yang didaftarkan adalah rumah kosong. Mita juga bertanya pada kurir yang mengantarkan tentang ciri-ciri orang yang menerima paket.
பே பண்ணிட்டியா? இன்னைக்கு ஏன் ட்ரீட்? Kemudian, kita akan kembali pada aktor utama dalam cerita ini, Sidar dan Mira beserta teman-temannya yang sedang makan malam. Sidar juga mengatakan rencananya untuk membuka usaha restoran dan spa kecantikan, di mana Mira dan Ria yang akan mengelolanya. Untuk membuka sebuah usaha, mereka butuh uang yang banyak. Kali ini, Sidar tidak akan melakukan penipuan belanja online lagi. Yang akan ia kerjakan adalah dengan memanfaatkan remote mobil yang ia buat, guna dapat membuka pintu mobil yang ia inginkan. Tetapi bukan mobilnya yang akan mereka ambil, melainkan barang mewah dalam mobil tersebut. Mereka pun dengan segera melaksanakan rencana mereka. Berbagai macam mobil telah menjadi korban. Barang yang telah diambil mereka jual secara online. Di sisi lain, Mita dihubungi oleh temannya. Temannya melaporkan bahwa ia kehilangan laptopnya yang ia simpan di mobil. Setelah dicari tahu, ternyata ia menemukan laptopnya dijual di online shop. Teman Mita langsung mengajak penjualnya untuk ketemu. Mita dan temannya berbicara via telepon, di mana pembicaraan mereka didengarkan oleh Kalis yang duduk tepat di belakang teman Mita. Spontan, Kalis memberitahukan pada Sidar bila para polisi sedang menunggunya. கொஞ்சம் விட்டுருந்தா மாட்டிருக்கும் தெரியுமா? Di hari yang sama, tas Mira dicuri. Dalam tas tersebut memiliki uang sebesar Rp3.000. Mira juga marah pada Sidar karena meremehkan nominal uang yang telah susah payah Mira kumpulkan. Mira juga bergumam, kenapa ada seseorang yang dapat begitu bahagia mengambil dan begitu tenang dengan menikmati hasil jerih payah orang lain. Dan Ria juga menimpali bahwa cepat atau lambat, penjahat akan tertangkap. Kata-kata mereka menjadi pukulan untuk Sidar dan Kalis. Kejadian hari ini membuat mereka berpikir untuk berhenti dan memulai hidup baru dengan membuka resto dan spa yang akan mereka buka di luar kota. Dan tujuan mereka adalah Goa. என்ன திடீர்னு? கோவா போறோம், chill பண்றோம், business பண்றோம். Di malam hari, sisa barang curian yang tidak sempat dijual, mereka buang ke sungai dan segera pergi menuju Goa. New life, new beginnings. கடைசியில் நம்மளும் Singkat cerita, mereka tiba di Goa dan bermalam di penginapan. Lalu Mita datang ke penginapan tempat mereka bermalam, dan dengan cepat, Sidar dan Kilas ditangkap. பொண்ணு 2 பேரும் தப்பிச்சிட்டானுங்க சார். இந்த வாட்டியும் மிஸ் பண்ணிட்டோம் சார். Ternyata, Mita mencari 2 orang perempuan yang bermalam dengan Sidar dan Kilas, di mana mereka telah melarikan diri dengan membawa semua uang beserta handphone milik Sidar dan Kilas. Mita menginterogasi mereka berdua tentang foto atau akun sosial media yang mereka punya, dan menceritakan bahwa dari 2 tahun yang lalu, ia mendapatkan 8 kejadian penipuan, di mana pelaku adalah 2 orang yang sama, serta Sidar dan Kilas adalah korban ke-9. Ia dapat melacak lokasi mereka karena mendapati nomor ponsel dari tas Mira yang pernah dicuri, di mana nomor ponsel tersebut hanya memiliki 1 catatan panggilan, yakni dari handphone milik Sidar. Maka dari itu, ia dapat tiba di tempat mereka. Rasa kecewa tertanam di hati dan pikiran mereka. Sidar mengatakan, ini bukan soal uang, tetapi soal harga diri. Sebelum Mita pulang, ia memberikan sejumlah uang pada Sidar dan Kilas. Mereka berdua pun jalan tak tahu arah. Sorry, Maji. இப்ப என்ன ரோட்டுக்கு வந்துட்டேன். இருந்தா அண்ணா உங்களோட தானே இருக்கிறேன். Sidar yang tidak ingin hidup kesusahan, membuat trik di sebuah mesin ATM dan dapat mengambil uang orang yang akan menarik. Sidar dan Kilas berusaha mencari Mira dan Ria. Sidar mengingat kembali bahwa Mira handal dalam merapikan dan mendesain sebuah ruangan. Lantas, mereka memeriksa iklan penggunaan jasa penataan rumah di kota atau daerah di luar Goa. Karena Sidar tahu bahwa kedua perempuan itu akan membutuhkan identitas baru untuk korban mereka selanjutnya. Dan hasilnya, mereka tahu bahwa Mira dan Ria berada di Delhi. Setelah bertemu, Sidar dan Kilas mengatakan bahwa Mira dan Ria tengah dikejar oleh polisi.
serta mereka menawarkan untuk bekerja sama karena mereka juga adalah seorang penipu yang ahli dalam teknologi. Mereka semua suka dengan uang. Rencana kali ini merupakan proyek jangka pendek, dan setelah selesai, hasilnya akan dibagi rata, dan juga mereka akan menetap di luar negeri dan lolos dari pengejaran polisi. அப்படி எதையும் யோசிக்காதீங்க. உங்க போட்டோஸ் டீடைல்ஸ்லாம் என்கிட்ட இருக்கு. பிஸ்னஸ்மேன் மெடிடேஷன் கிளாஸ்ல என்ன பார்க்குறான். Mereka pun mendapatkan target bernama Suraj, yang merupakan seorang pengusaha. Kemudian rencana mereka pun dimulai. Mira membuat pendekatan pada Suraj. Cukup mudah bagi Mira untuk mendekatinya karena Suraj begitu tertarik dengan Mira. Sedangkan Ria akan mendekati istri Suraj. Berhari-hari, Mira butuh waktu untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai Suraj. Dan akhirnya mereka mengetahui kalau Suraj menyimpan uang senilai 10 juta dolar di rumahnya dan akan melakukan transaksi bisnis pada tanggal 4. Tahap selanjutnya, Sidar memasang kamera tersembunyi di handphone milik Mira, dan Mira akan berpura-pura bahwa handphonenya akan ketinggalan di mobil Suraj. Suraj pun membawa handphone Mira di saku bajunya, lantas semua keamanan di rumah Suraj dapat diketahui oleh Sidar. Keesokan harinya, mereka masih memantau kamera. Mereka terkejut bahwa Suraj baru saja membunuh rekan bisnisnya. Mereka juga tahu bahwa bisnis Suraj adalah bisnis obat terlarang. Kilas, Mira, dan Ria ingin membatalkan rencana mereka. Karena menurut mereka, begitu berbahaya berurusan dengan seseorang seperti Suraj. Tetapi, Sidar tetap ingin melanjutkan rencana mereka dan meyakinkan mereka bahwa rencana ini sangat aman dilakukan. Mereka pun berusaha membuat celah agar mereka dapat memasuki sistem keamanan rumah Suraj, dari sidik jari hingga kode keamanan berangkas. நம்ம கிட்ட இருக்க டிவைஸ் வச்சு கார் தூக்குறோம். அங்கிருந்து ஸ்ட்ரெயிட் சூரஜ் வீட்டுக்கு போறோம். Keesokan harinya, mereka pun melaksanakan rencana besar mereka. Mira akan pergi dengan Suraj, dan Ria akan pergi berbelanja dengan istri Suraj. Sedangkan Sidar dan Kilas akan mengambil mobil Suraj. Saat ia sedang memarkirkan mobilnya, Sidar dapat membuat aplikasi untuk mengaktifkan kemudi otomatis milik Suraj, dan mereka pun dapat dengan mudah mengambil mobil Suraj. Mereka dapat melewati gerbang rumah Suraj, karena penjaga tidak menyadari bahwa di dalam bukanlah Suraj. Mereka dapat mengambil uang Suraj di berangkas. Done. Kalambiri. Ya, Singkat cerita, mereka dapat berkumpul kembali, dan mereka akan pergi ke Thailand menggunakan motor lewat jalur darat, karena sangat berisiko lewat bandara bila mereka membawa uang yang banyak. Di sebuah jalan tol, mereka dihadang oleh Mita yang sedang memeriksa kendaraan. Mereka harus jalan berpisah, dan ternyata Mira dan Ria sudah mulai membuka hatinya pada Sidar dan Kilas. Sidar dan Kilas memberikan informasi palsu pada Mita dengan mengatakan bahwa kedua perempuan yang menipunya sedang menaiki mobil berwarna putih dan membawa mereka ke sebuah bandara. Mita lantas masuk menerobos ke tempat check-in, sedangkan Sidar dan Kilas langsung pergi meninggalkan Mita. Mira dan Ria dihubungi oleh Sidar dan Kilas. Mereka memberitahukan kalau Mira dan Ria telah tertipu. Mereka hanya ingin membalas perilaku Mira dan Ria sewaktu kejadian di Goa. ஓகே மது, டேக் கேர். போலீஸோட டைம் ஆயிடுச்சு. Tetapi kata-kata itu hanya tipuan, karena Sidar dan Kilas datang pada mereka. Mereka ingin menguji apakah Mira dan Ria benar-benar jatuh cinta pada mereka, dan karena mata mereka berkaca seolah ingin menangis. Berarti Mira dan Ria benar-benar jatuh cinta pada mereka. Di tempat lain, Mita ditegur oleh atasannya karena begitu terfokus oleh satu kasus untuk mengejar dua perempuan. Sedikit cerita bahwa salah satu korban Mira dan Ria adalah Mita itu sendiri. Di akhir cerita, mereka berempat dapat melewati perbatasan Delhi, dan setelah visa dan paspor mereka selesai,
mereka dapat melewati perbatasan dan menikmati uang mereka di Thailand. நாங்க இப்படித்தானே தெரிஞ்சோம். கோவப்படாம எப்படி லவ் பண்றேன்னு சொல்றீங்க? Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, kita tidak dapat mempercayai seseorang yang baru kita temui, walaupun kita jatuh cinta padanya. Dan juga, kita perlu percaya bahwa sebuah usaha dapat menjadikan sesuatu yang mustahil bisa saja terwujud. Tetapi yang perlu kita ketahui, usaha kita jangan sampai merugikan orang lain. Saya Setia, pamit.